aksi petani penggarap kuari Gunung Karang diduga jadi ajang bancakan. Berdasarkan hasil investigasi yang terhimpun, Gunung Karang dengan luas sekitar kurang lebih 75 hektar yang di dalamnya terdapat separuh pasir dan separuhnya lagi batu. Gunung Karang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Ini dulu awalnya adalah TN atau Tanah Negara. Ketika Saguling dibuka, ternyata kuarinya memenuhi syarat. Oleh karena itu, PLN mengajukan ke Agraria, maka muncullah HGB nomor 1 sampai sekarang. Waktu itu masyarakat pengguna lahan Gunung Karang mendapatkan kompensasi dari PLN Pikedro karena lahan garapannya digunakan galian batu dalam pembangunan Waduk Saguling. Selesai pembangunan PLTA Saguling, maka ditutuplah kuari Gunung Karang. Berjalan waktu sekian tahun kemudian, muncul lagi proyek Uper Cisokan, maka Gunung Karang dibuka kembali dengan permohonan proyek induk Uper Cisokan dan surat penyerahan kemanfaatannya dari IP Pusat. Maka dari itu, proyek Uper Cisokan tidak akan beli batu. Hanya biaya produksilah yang keluar bagi pemegang tender dalam pembangunan mega proyek Uper Cisokan tersebut. Dalam penelusuran Hadas TV ketika tersiar kabar bahwa penggarap lahan kuari Gunung Karang kini mendapatkan tali asi atau uang kadede dari PLN. Hal ini tentunya patut diberikan apresiasi pada pihak PLN atas kepeduliannya pada masyarakat, khususnya para petani penggarap lahan kuari Gunung Karang. Di sisi lain, sangat disayangkan ketika tali asi itu diberikan masih ada saja oknum yang diduga memanfaatkan bahkan merekayasa dalam pembagiannya. Anu sakari kayaknya ternyata ini mah fakta. Anu ngagarap seueur asal we ka bagian gitu. Ai anu sakari malahan mah puluhan juta gitu nya kayaknya. Tah anu mata kali kacida ita dan anu ngagarap. Nah, jalmi anu teu gaduh garapan halarenge gitu. Aya buktina. Pak, betul nggak itu bahwa penerima manfaat tali asih Gunung Karang itu ada 225 petani penggarap, betul nggak Pak? Betul, tapi dari satu nama itu bukan satu rekening yang keluar. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Ternyata 300 lebih. Yang lainnya kemana itu? Oh gitu ya. Oke. Kurang menang informasi ya di luaran termasuk di Kang Rohman. Kurang bakal dipanggil, iya bakal dipanggil atau bakal dipanggil. Tapi kira screenshotan anak ayah. Kurang kisah mas screenshot di Pak Iya pada waktu hari. Terus posisi Haji ngobrol Audis di situ, cenah. Kurang bakal dipanggil pada waktu hari ta. Kan orang teh lebih ke teu intina nu laporan kamari. Lawan politik bahasana. Kan bieu sekdes ngawangkong bahkan ku Kopasma, ieu ku kuring nyebut maneh. Cek sahalis. Tinanda. Cek nandang. Makanya saya lawan politik bahasa kamari. Berarti ente jeung kuring melawan politik. Jadi dek lawan gelutna ge. Nya kieu intina mah ari-ari keur pribadi kuing mah hayu kumaha ge. Hayu hayangna naon dirinya? Ieu darah rasa mah uing mah teu pernah boga masalah jeung jelema. Tapi nah ieu seorang neror di sebelumna oge. Nah, itu bahasa berarti eta bahasa. Tapi menang informasi mata kitu oge. Nah, justru eta karena goncangan masyarakat loba, masyarakat berbicara. Itu bingung. Nepi ka anu diomongkeun di luar teh bener terjadi kealaman kasorangan. Karena bahasa politik geus nepi kadinya ketika aya kalakuan kitu pasti kitu. Sasaha oge. Tong boro kuring kepala desa pun berbicara kitu. Bener teu ayeuna PEM ayeuna melakukan kemari pendataan selaras teu dengan naon teh kitu salempeng-lempengna apa aya bengkokna aya bengkokna tah justru eta dina bengkokna eta meureun geus ka ieu ayeuna bahasa pemaaf entong ayeuna bahasa lieur-lieur entong nyebut lawan politik tidak ada bahasa seseorang ini mah lawan politik karena di desa itu berteman kurang mah genah kieu tok dong bah penggarap pertama anu ngewah kedua yang lawan politik di desa mah kadang sudah aneh juga itu mah kan dan enggak ada siang dan malam. Seperti pengakuan beberapa sumber yang berhasil ditemui awak media. Boleh bertanya Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Aminuddin. Pak Aminuddin. Pak Aminuddin di lahan kuari Gunung Karang ini punya garapan nggak Pak?
Punya tiga tempat. Oh, 3 tempat ya? Iya. Bapak juga telah mendapatkan tali asi mungkin? Udah. Itu seperti apa tuh Pak? Atau berapa tuh Pak? Cuman tali asihnya hasil 4.850.000 dari 3 tempat itu. Oh, Bapak punya tuh 3 tempat Pak? Iya. Itu luasnya berapa meter tuh Pak bidangnya? Yang 1 gunung 1000 meter. Yang 2 gunung paling 400 meteran. Oh begitu, iya. Iya. Mendapatkan berapa? Mendapatkan 4.850.000. Ada ketidakpuasan nggak Pak dari Bapak dengan tali asih dengan angka yang Bapak sebut tadi Pak? Tapi hati saya rada iri gitu. Karena kan ada orang yang cuman tempat sedikit tapi hasilnya memuaskan gitu. Oh gitu ya. Iya. Memuaskan seperti apa memuaskannya itu Pak? Ya hasil uangnya sampai nyampe 27 juta, hampir begitu. 30 juta. Yang paling itu yang paling sebal gitu ya, yang paling sebal yang tidak punya garapan tapi punya penghasilan. Oh, yang tidak punya garapan juga dapat tali asih itu gitu Pak? Iya, dapat tuh. Oh begitu ya. Iya, Oke. Terima kasih Pak ya. Iya. Pak, gimana harapan Bapak ke depan dengan adanya tali asih pada para pengguna manfaat atau penggarap lahan kuari Gunung Karang ini Pak, ke depannya Pak? Aiko hoyong abdi mah teteh si Acis teteh dugi ka penggarapnya anu berhak ngengengkeun karena Acis eta ulah sampai ka janten bancakan oknum-oknum anu teu tanggung waler gitu nya. Oke, makasih Pak. Sangat disayangkan ketika Hadas TV kesulitan dalam pintai keterangan pihak terkait karena Kepala Desa Karangsari Ade Bahtiar dengan kesibukannya belum bisa berikan statement, bahkan sampai berita ini diturunkan guntur dari PLNE. Yang menurut sumber adalah salah satu personal berkaitan dengan tali asih penggarap kuari Gunung Karang saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp-nya tidak ada respon sama sekali. Dari Bandung Barat, Yusuf, Hadas TV mengabarkan.